Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Monggo Kang, langsung. Oke. Terima kasih. Ini masuk langsung kepada kronologi pemikiran itu ada beberapa proses. Terutama saya ngomongnya kronologi pemikiran bagaimana kamu bisa menempatkan Al-Quran itu dalam penerapan kehidupanmu sehari-hari ya, dengan penciptaan dirimu itu. Jadi setungguhnya awal mula Allah menciptakan alam semesta itu, yang menempati alam semesta itu tidak tahu-tahu terus seperti peradaban kita, enggak. Tapi di situ ada proses. Karena awal dulu sebelum menjadi manusia pertama, awalnya adalah manusia Neandertal. Itu jenengan kok googling bisa lah, manusia Neandertal itu manusia apa. Sehingga nanti dia sampai menjadi Homo sapien itu, yang sudah menggunakan akal pikirannya untuk menghadapi peradaban pertumbuhan alam semesta itu sendiri. Akhirnya ketemulah Homo sapien. Tapi diawali oleh Neandertal itu sendiri. Makanya ini nanti akan saya kupas di sini. Loh Kang, Nah, tanya sebentar. Sampai dulu jurusan antropologi dah? ya tidak. Oh. Tidak. Soalnya yang bisa menerangkan itu jurusannya antropologi. Ya otomatis. Sejarah. Iya. Mengapa saya bisa seperti itu? Karena saya menelusuri surat Al-Baqarah itu. Yang wa'id akhad min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfus. Lah, yang dinamakan Adam ini sesungguhnya siapa? Lah, pertama kali kan itu akhirnya missing list. Missing link. Kehilangan link karena mencari sesungguhnya Adam ini makhluk pertama katanya. Tapi kalau di ilmu pengetahuan, kalah dengan yang namanya prasejarah, adanya megalitikum, ada itu kan. Akhirnya, oh ternyata ini sebuah, karena dengan adanya keterpisahan itu saya tadi kan sudah ngomong, menuntut konsekuensi logis, Allah harus mewujudkan peradaban di situ gitu loh. Makanya penciptaan pertama Allah itu setelah adanya pemisahan langit dan bumi dan langit, maka di situ akhirnya ada makhluk hidup. Pertama itu flora. Setelah flora tumbuh, maka ada fauna yang memanfaatkan tumbuhnya flora ini. Makanya lucu, gini aja lah, jenengan persani. Sapi gak tahu mangan sembarang kalir. Sing dipangan guru namanya itu makhluk herbivora ya. Yang dipangan cuma suke taja nabati. Itu nek jenengan persani ya. Makanya sekali tempo melihat film yang judulnya apa? Bukan. Yang judulnya In the Life, Secret of the Life itu loh. Apa? Kehidupan, Secret of the Life. Saya sering lihat itu. Makanya Discovery Channel, National Geography, National Geography, sama satunya geografi itu, sama satunya Discovery Channel, sama Animal Planet. Itu saya suka. Karena tak lihat, iya, kehidupan hewan ini sebetulnya peradabannya kayak kita. Hebatnya di situ. Sampai Qabil sama Habil itu pertama setelah membunuh saudaranya, dia mau mengebumikan aja kan kebingungan. Akhirnya Allah memerintahkan burung gagak. Setelah dia kelahi, mati, ngeker-ngeker tanah, dipendem. Akhirnya Qabil mengikuti dia, petunjuknya, gitu loh. Sederhananya aja, lihat hal-hal itu, gitu loh. Nanti kamu bisa menarik, Al-Quran itu ternyata memang betul-betul petunjuk kamu, gitu loh. Untuk hidupmu itu. Lah, setelah adanya makhluk Neandertal itu, nanti ada Homo sapien yang sudah menggunakan kecerdasannya itu, akal pikirannya itu. Maka terbentuklah yang awalnya nomaden dia. Berpindah-pindah tempat, seperti itu ya. Akhirnya, dia akan menggunakan daya akal pikirannya biar berdaya guna. Nanti akhirnya dia tepat guna melakukan segala tools yang ada di sekelilingnya itu dengan keberadaannya dia menghadapi peradaban itu tadi, gitu loh. Lah mbiyen awake dhewe pemikir nek arep nek HP ngono wis. Sehingga kita bisa ngomong kayak gini di shooting, nanti dilihat di mana-mana bisa itu. Ini salah satu contoh ya. Tahunya Darwin toh manusia dari monyet. Kalau manusia dari monyet, berarti sekarang monyet sudah ada karena berevolusi menjadi manusia. Nyatanya monyet masih ada kok. Nek tak gitu kan mau ngomong apa kamu? Gugur teorinya dengan teorinya sendirinya. gugur. Karena saya jawab gitu, saya Al-Quran yang saya pakai dasar. Kalau memang teori Darwin itu benar,
Maka sekarang tidak ada makhluk monyet, hewan monyet tidak ada. Karena mengapa? Dan Dengan kurun evolusi. waktu semua berevolusi menjadi manusia. Monyetnya kan tidak ada. Tidak ada. Nah, nyatanya sekarang monyet banyak enggak? Banyak. Coba ke kebun binatang kamu kalau pengen apa? Madak ke rupo, nah istilahnya orang sekarang. Kan tidak itu. Disangeh. Nah, itulah. Makanya kelihatannya memang saya begini selengen lah ya. Tapi yang saya bahas itu saya ketengahkan ke jenengan-jenengan. Itu sebenarnya Quran dan dia bagusnya bisa kalau saya sudah tegang, serius, meledak-ledak, dia yang mengcooling down saya sambil ketawa-tawa. Saya senengnya itu. Sense humornya tinggi dia. Tapi ya kadang-kala tak tutuki karena ngawur gitu loh. Kecerdasannya sangat liar, kekurang ajaran dia itu gitu loh. Makanya saya dulu agama pertama itu sebetulnya namanya agama samawi atau agama langit. Lah itulah nanti petunjuknya namanya suhuf. Belum Al-Quran loh saya ngomong. Jadi ini saya tak ngomong peradaban dulu lah ya. Nanti tapi tak masukkan ke surat yang dibaca sama Mas Kaji tadi, kohosnya itu. Nanti ada korelasi dan konektivitas. Nah, potensialnya nanti kamu. Itu loh. Saya itu potensial jenengan-jenengan itu nanti menemukan potensial itu gitu loh. Dengan gelombang yang tepat. Itu. Jangan kurungono SS, ndeloki YouTube, Google, gur sekedar gitu, jangan. Tapi bagaimana kamu bisa mengupgrade yang namanya nafasmu, sudurmu, kolbun salimmu, lub, lipatan tua, fuad, dan sir. Itu nanti jadi jelas. Nah, jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya dengan disampaikan 7 lapisan tadi. Dan yang selalu kita sering dengar lapisan terakhir, sir. Coba nih, saya punya teman-teman holako sendiri ya. Yang namanya kalau sudah membahas SIRR. Waduh. Sopo sing iso nggak mangan sak minggu. Melek nutup mata seminggu. Begitu melek. Wih, paling sir. Ternyata sir-siran dek jero. Salah, guys. Ya. Artinya saya bisa ngomong itu sekarang. Ya, itu kan tidak rasional, Mas. Nah, itu Wong tadi. matamu mestinya untuk melihat, meneliti alam semesta kok malah kon meremi loh, Mas. Nah, tadi akhirnya seperti katak dalam Tempurung. Logikanya gini aja ya, Mas ya. Nyuwun sewu, jajal dengan kerendahan hati kita tidak pengen mendebat sebetulnya. Terus kamu itu tujuannya di sini dijadikan ndak buta. Suruh meneliti alam semesta. Gini aja lah. Jenengan lagi TK playgroup lho, motomu kan kon melek, kon dolanan, kon piye kan gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya adik saya. Adik saya nih. Adik saya ya, adik saya. Adik saya ini banyak. Ada 7 adik saya ini. Nah, dari 7 adik saya itu ada 4 adik saya itu kalau pulang langsung aja tas. Saya bilang, yo nggak apa-apa. Ya seperti tadi itu. Kalau kamu mau tahu nikmatnya soto, ya makan soto, bikin soto. Yeah. Ojo mbok omong-omong tok. Ya. Nah, jadi dek, jangan gitu ya dek ya. Masa yang enak, rasakan. Oh ternyata bumbunya tuh ini. Beliau ke pasar. Ojo njaluk terus. Nek njaluk, engko kebiasaan. Nggak bisa bikin. Nah, karena nggak bisa bikin, wis uangnya nggak ono, nggak iso lagi merasakan rasa soto itu tadi. Akhirnya 1447 tahun kemudian yang ada cuman cerita soto enak. Nah. Tapi tidak bisa bikin soto. Padahal bumbunya sampai sekarang di mana-mana ada. Namanya juga tetap soto. Cuman ditambahi soto Lamongan, soto Madura, soto Banjar, soto Makassar, tapi tetap nggak ninggal sotonya. Coba tulis Lamongan tok, bingung guys. Makanya itulah sadari bahwa sesungguhnya kenabian dan kerasulan itu makanya ada ibrohnya. Tidak sekedar cerita. Kalau memang jenengan-jenengan sekedar diceritani seneng ya monggo ndak apa-apa. Tapi nek saya lebih suka diceritani cerita kancil nyolong timun saja lah. Tapi kalau untuk peribadahan kekhalifahan saya dengan persaksian saya dijadikan itu tadi, ya lebih baik saya pakai Al-Quran risalahnya si Ahmad itu tadi.
Kalau sudah menjadi risalah, menjadi Muhammad. Dan Kan itu sesungguhnya tidak ada lagi rahasia. Ya ndak enak rahasia. Ya selama Lah ini nek kan rahasia ya sir ndak tuh usah rahasia. Cek angele nek Tuhan anjane nggak mau dilihatkan, nggak mau ditampakkan ya tetap rahasia. Ya tadi soto itu akhirnya. Nah, lah sekarang apa gunanya Al-Qur'an itu kamu cetak untuk kamu baca? Kan untuk menerangkan yang tidak huruf suara itu di sini. Ini kalau di huruf suara kan di alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini saya nangis, Kang. Asal nangis. Baru ini saya ngaji nangis. Yang ditulis baru itu satu ayat kan, ini kan tulisannya, Mas. Ya, nah, sesungguhnya yang ditulis kan wujudmu ini yang tidak tertulis toh ini, tapi sudah wujud. Gitu loh sayangku. Kan berarti itu kalau tulisannya kamu hilangkan, berarti kan tinggal wujudnya ini yang tidak tertulis ini sesungguhnya. Itu loh sayang. Lah kok terus merasa kesulitan, sulitnya di mana? Ya karena selama ini kan selalu dianggap itu rahasia. Lah terus kalau rahasia gimana kita mau mendekatinya? Rahasia kabeh. Ya wis neng jero lemah kabeh rahasia. Ya artinya mengapa Allah sendiri di situ berfirman, alladzina alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya gaib di sini itu bukan tidak ada. Gaib itu sesungguhnya gini. Karena kamu tidak bisa menghadirkan petunjuk itu dalam dirimu, maka gaib terus. Bodoh. Ya, gaib itu kamu tidak bisa menghadirkan petunjuk itu dalam dirimu sendiri, Mas. Sehingga nanti jadi kejahilan itu. Ya, bodoh. Itu loh. Akhirnya kamu dalam kegelapan terus. Padahal mestinya dengan kehadiran Al-Qur'an itu untuk mengungkap justru tidak gaib. Ya. Karena bisa kamu hadirkan dalam dirimu. Lah selama hidup kamu sampai usia sekarang tidak mau menghadirkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam dirimu, kan gaib terus akhirnya. Itu loh maksudnya. Ya karena cuman begini. Secangkir ya itulah. Secangkir mau apa? Enggak. Anggur merah. Saya bahas ini rasional nggak, Mas? Sangat rasional kalau saya. Dan logik apa enggak? Sangat logik. Kalau tidak logik, bukan Quran. Dengan Al-Quran yang saya baca tadi, tak tarik kesampaian, bener, Pak? Jadi, namanya gaib kan kamu tidak pernah menghadirkan petunjuknya Allah di dalam dirimu itu sendiri. Kan karena di dalam tubuh saya, juga di dalam tubuh pemirsa, itu punya indera yang sama. Sama. Tapi ketika didengarkan, ada yang tergetar, ada yang diberi masuk, ada yang diberi petunjuk, ada yang tidak. Iya. Tapi petunjuk itu pun harus didasari dulu untuk diterima. Paling tidak kita baca sekali dua kali, pernah mendengar apa makna maksud. Akhirnya, oh itu tak maksudnya. Tapi kalau hanya sekedar lagu secawan anggur merah, ya itu saja yang ada, tak bermakna. Yang ada, ya mabuk lagi, kan secawan anggur. Iya. Nah, gitu loh. Tapi ketika itu kita dalam keadaan sadar, iya. Aku nih ngombe terus, ini mabuk terus, gak ketemu-ketemu. Iya. Ya sekali-sekali lah kita menahan diri. Iya. Biar huldinya keluar gitu. Iya. Itu kira-kira pemirsa. Jadi semakin kita serius, semakin kita mau, semakin tidak dapat. Karena apa? Hukum kekekalan energi berlaku. Ya. Ketika kita menekan, maka akan ada daya dorong sebesar tekanan yang kita tekan. Ya. Tapi manakala kita cool dengan berapa santai. Ya, mengalir. Sambil diresapi lah istilahnya. Diresapi sehingga nanti bisa meresap dalam tubuhmu. Bersenyawa tadi. Bersenyawa. Kemanunggalan nek bahasa Jawanya ya. Nek bahasa kimianya bersenyawa. Ya. Nah, itu tadi dari sampai mana, Mas? Sampai azali ya? Azali. Kok azali? Agama samawi, kelangitan. Cukup. Wah. Saya ingin menerangkan mengapa dalam rukun iman itu ada iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Berarti selain Al-Quran kan ada kitab sebelumnya Al-Quran. Ada lagi. Ya. Nah, itu kan harus kamu sadari. Ya. Saat kamu nanti ngaji dari Sukuf, terus mengambil referensi dari perkembangannya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran penyempurnanya, kan juga jangan menyalahkan. Iya, tidak karena boleh. Semua itu
proses untuk tobakon wa tobakin itu kamu menapai tangga tobakon 1. tobako. Menapai tangga 1 sampai tangga 4. seterusnya itu, gitu loh. Kalau di kitab 4 tadi. Nah, makanya sesungguhnya sukhuf itu merupakan pengumpulan teori dari prosesnya itu. Jadi sukhuf itu adalah metodologi pengumpulan lembaran-lembaran yang akan menjadi petunjuk, itu namanya sukhuf. Jadi gini contoh yang penak. Kamu tuh punya intuisi dan inspirasi dari pemikiranmu itu, sehingga nanti kamu tuangkan di tulisan. Nah, inilah sukhuf. Karena metodologi pengumpulan yang ada di ide-idemu, nah itu nanti sukhuf itu. Karena proses pemikiranmu itu. Jadi kamu mengumpulkan dulu ide-ide, kamu sampai ke sana, saya mencari ide dulu, mencari ide. Nah, itu bentuk sukhuf. Itulah. Setelah sukhuf, maka akan ada zabur. Zabur itu metodologi penelusurannya. Kalau sukhuf tadi kan pengumpulan, mengumpulkan ide-ide itu kamu kumpulkan. Lah, zabur itu sesungguhnya makanya kamu kadang ngomong tadabur alam tadabur alam. Lah, salah satunya itu, Mas. Dasarnya katanya. Jadi metodologi zabur itu, metodologi penelusurannya. Makanya kamu keluyuran neng tepi laut, menek gunung, mendaki gunung, itu kan mendadaburi alam. Lah itu bentuk metodologi, proses bentuk metodologi penelusuran. Clear di sini, Mas. Nah, ini coba kita pikir betul-betul ya. Setelah itu, penelusuran itu kemanapun silahkan kamu. Yang penting jangan meninggalkan nanti Al-Quran itu. Saya pengen menarik itu loh sebetulnya. Ya, setelah ada proses metodologi pengumpulan sukhufnya itu, maka ada metodologi penelusuran dari pengumpulannya itu tadi ditelusuri. Bener apa enggak ya ini? Jadi nanti berkaitan dengan hukum kasualitas, hukum sebab akibat yang ada di alam semesta. Terbukti siapa? Archimedes. Hukum gravitasi akhirnya ketemu. Hukum Archimedes, akhirnya listrik ketemu. Kan dari itu awalnya. Pengumpulan, penelusuran, nah, semua ada proses metodologinya itu. Setelah ada proses metodologi pengumpulan dan penelusuran, maka menginjak yang lebih agak bagus lagi adalah metodologi ilmiah dari pengumpulan dan penelusuranmu. Sehingga ketemulah sebuah ilmu di situ. Itu nanti proses metodologi ilmiah baru muncul. Sehingga nanti bisa dibuktikan ketemunya sebuah rumus yang bisa diuji secara empiris terhadap sains dan teknologi di peradaban kehidupan itu sendiri. Gimana? Mengapa kamu tertawa? Tak tanya coba. Kalau itu bukan petunjuk dari Allah, Kang, nggak bisa. Karena untuk bisa ngomong seperti itu kelasnya profesor S3. Saya ini kan kumpul sama profesor-profesor di Lemhanas itu ya. Ya nggak sombong. Dulu kan bos saya orang Lemhanas, jenderal. Nah, jadi kalau sudah ngomong kayak gitu, saya kan S2 nggak ngambil ijazah. Iya. Kumpulannya ya S3 profesor itu. Jadi ngomong itu bahasanya, makanya ketika sampai ngomong bahasanya gitu, saya gini, iki lulusan apa sih? Iso ngomong bahasanya kelas-kelas profesor lah, bahasa saya S3-an kabeh lah. Ya. Kenapa saya sebut S3? Ya, tadi Kang Teddy tadi ngomong mencari sumber, mengumpulkan bukti-bukti dulu, tulisan-tulisan ide. Setelah itu dasarnya apa? Ya, dalil-dalilnya, penelusuran. Akhirnya diteliti. Ya, nah itu nanti. Setelah pengujian itu kan ilmiah jadinya, karena bisa dibuktikan. Iya. Itu mohon maaf, kalau bukan pendidikan formal, Kang. Artinya yang ngajarin itu kelasnya wis muter dunia 7 kali. Iya. Kalau enggak minum anggur mabuk 7 kali, nggak bisa. Iya. Artinya untuk bisa ngomong itu, yang ngetes tuh bukan orang sembarangan gitu. Iya. Di zaman itu loh ya, apalagi
Sekarang, nah cuman sekarang ini jeleknya satu, Kang. Hmm. Orang boleh memakai gelar profesor tanpa menemukan sesuatu, cukup mengumpulkan karya ilmiah tulisan punya orang. Itu namanya causa, apa? Honoris causa. Ya, itu. tapi kalau yang honoris causa itu cuma doktor aja, yang profesor ini sekarang. Jadi dengan mengumpulkan SKS saja udah boleh gelar profesor, tidak menemukan apa-apa. Nek saya bukan loh ya. Saya itu hanya pengen mengetengahkan Al-Quran itu fair dalam kehidupanmu gitu ya. Ini semakin memperjelas, Kang. Seandainya, nih saya ngomong seandainya. Iya. Orang-orang dahulu, karena di Quran juga kan disebut tuh para warasatul anbiya. Ya, al-ulama'u warasatul anbiya. Itu harus dikasih gelar apa? Kalau ada di atas profesor, gelarnya di atas profesor kan? Ya, enggak ada gelar. Gelarnya yang paling tinggi adalah Al-Amin. Nabi itu sendiri kan? Iya, Nabi dan Al-Amin. Rasul. Iya, tapi itu bukan digelar manusia. Gelar Allah kan? Gelarnya Allah terhadap junjungannya. Itu gelarnya Allah terhadap kenabian dan kerasulan, Mas. Yang diangkat beberapa derajat dibandingkan orang biasa ya kan? Iyalah. Nah, Saya akan selalu ngomong, jangan berlebihan. Makanya jangan terpukau dengan apa yang saya ketengahkan. Dengan apa yang saya sampaikan, jangan. Karena gelar-gelar itu pun, makanya hati-hati. Ngasih nama anak, ngasih nama apapun, itu harusnya kamu kembali ke Al-Quran itu. Karena memang Allah tidak bisa memukul rata semuanya. Di situ ada aturan-aturan tertentu yang jangan kamu lampaui sebagai hamba itu. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kenapa tadi saya ketawa waktu Kang Teddy mengupas itu? Kan jelek-jelek gini, saya memang tidak hafal. Iya. Tapi kan saya juga pernah membaca artinya. Iya. Jadi ketika Kang Teddy tadi sampaikan, dan itu pernah saya baca, saya dengar, kan ingat tuh. Cuman saya tidak paham bunyinya apa, ayatnya apa. Cuman, oh iya ini ada ayat sekian, surat ini, bunyinya itu. Iya. Artinya, karena kita pernah mendengar telinga saya, Iya. kan memori itu nyantol-nyantol Ya, dikit gitu loh. terungkap, ya. Oh iya ini Tumbuh benar ada di lagi. sana. Nah terus saya mau membantah yang mana? Iya. Oh itu ada kok. Iya. Makanya saya senyum-senyum. Oh inilah bedanya orang yang selalu berpikir dalam arti berzikir, ingat. Iya. Ya kan saya juga jadi teringat tadi tuh. Iya. Oh ya ayatnya ini. Tasbih sama dzikir harus beriringan. Ya, ya. Mentasbihkan dan menzikirkan. Itu harus. Karena jenengan kalau keluar dari sini, ya tak ibaratkan kayak ikan yang lompat dari akuarium. Itulah pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Ini di garis bawah ya. Jangan sampai lupa ingatan. Enggak boleh. Nah, itu lupa ingatan. Abis itu kan kita sering ngomong, lupa-lupa ingat katanya. Oh. Tambah parah itu. Iya, enggak boleh. Apalagi hilang kesadaran. Oh, apalagi itu hancur nanti. Jadi sadar itu harus dipelihara, ingat itu harus dijaga. Mohon maaf nih pemirsa. Jadi ini tadi subuh nih kejadiannya. Kan saya ngantuk nih. Habis sholat. Habis itu kan biasa nih baca-baca. Kan antara sadar dan tidak sadar. Iya. Waduh. Salah nih. Saya akhirnya cuci muka, saya duduk lagi. Tapi saya enggak baca apa-apa pemirsa, saya begini toh. Nah, pas lagi gini ada yang lewat. Kedengaran serak-serak katanya. Bayangkan kalau saya tuh kondisi tidak sadar. Iya. Yang esrek-esrek tadi itu loh. Iya. Waduh. Hilang itu motor. Masnya sudah dikunci. Iya. Hilang. Begitu saya keluar orangnya kaget. Iya. Subuh loh ya. Dan saya pernah kejadian itu gitu loh. Akhirnya itu baru sepeda motor yang hilang. Bayangkan kalau yang hilang ingatan. Bisa enggak pakai baju kan? Akhirnya tanpa wirid, tanpa ngaji saya menangis. Menangis kenapa? Apa? Untung sih diberi kesadaran. Iya. Seandainya saya tidak diberi kesadaran, Iya. ngolong ya jalan-jalan di alam semesta nggak pakai kesadaran. Iya. Iya. Itu pemirsa. Iya, kita lanjutkan ya. Gimana? Ya, tanpa membaca, akhirnya saya kira-kira ini kali yang dimaksud Kang Teddy kemarin itu. Ketika kita bersujud,
gerakan-gerakan sholat itu yang tanpa huruf, tanpa suara, dan tanpa ini, kita melakukan gerakannya saja. Itu huruf-huruf yang ditulis barangkali sebenarnya. Sampai ketika bersujud, mata melek, bangun lagi, saya diam. Apa ini ya jawabannya? Cuman ya sudah, saya diam aja. Karena itu kan disayembarakan ke pemirsa. Yang bisa menjawab sesuai dengan itu oleh transferan loh. Jangan lupa. Ya. Ini tadi sampai Zabur ya? Ya, Zabur. Zabur itu penelusuran dari teori itu ya? Sampai Zabur ilmiah. itu, oh ya. Berarti Zabur itu sesungguhnya metodologi ilmiah juga. Karena dari penelusuran itu, dia bisa mengerucut dari pengumpulan ide, menelusuri ide itu sesungguhnya dikaitkan dengan alam semesta, dikaitkan dengan semua literatur itu cocok apa enggak. Gitu. Biar tidak bertabrakan dengan rumus yang ada di alam semesta. Sesungguhnya itulah nanti mengapa akhirnya ada uji empiris. Ke sana arahnya. Setelah itu proses metodologi penelitian dan riset. Jadi setelah terjadinya penelusuran secara ilmiah, maka akan ada metodologi risetnya. Nah, metodologi riset itu untuk menemukan ilmu yang terkini dengan perkembangan peradaban itu sendiri. Akhirnya dia akan mengadakan riset dan eksperimen. Nah, itu ke Tauratnya. Karena dari Suhuf, Zabur, ke Taurat. Nah, nanti setelah mengadakan penelitian dan eksperimen, maka ini Injilnya. Metodologi riset dan eksperimen itu sesungguhnya Injil untuk menemukan ilmu itu sendiri nanti dieksperimen dalam kehidupannya itu sendiri. Dalam kehidupan itu cocok apa enggak? Akhirnya kan harus ada eksperimen selain riset itu. Itulah Injil. Lah Al-Qur'an itu adalah top markotopnya penyempurnaan yang dikatakan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim, itu sesungguhnya penerapan aplikatif untuk berdaya guna sehingga menemukan hasil yang tepat guna dalam dirimu dari persaksian penciptaan dirimu itu menempuh kekhalifahan sampai innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya itu para pemirsa nur, petunjuk dan kecerdasan. Kang Teddy ini kalau salah saya langsung disalahkan. Oke. Jadi ketika Kang Teddy tadi menyebut Al-Qur'an Nul Karim, Al-Qur'an Azim, itu saya langsung baru ini saya bulu-bulu berdiri. ya. Kenapa? Ketika Kang Teddy menyebutkan Al-Qur'an Nul Karim, saya teringat nul. Yang dari titik awal kembali lagi ke titik tersambung. Nul, ya, bulat, ya. Dan utuh. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Nah, itu nul. Iya. Itu tadi terbesit nul tuh mungkin dari situ awal katanya. Saya ini otak-atik gatuk pemirsa. Artinya tuh saya tadi begitu Kang Teddy menyebutkan Al-Qur'anul Karim. Oh, berarti akar kata nul ini di sini barangkali awalnya. Iya. Saya kan nggak tahu dasar ini. Itu nanti ada lagi metodologinya. Sebetulnya itu nanti kita mengulik Al-Qur'an dengan sistem coding. Mengapa Al-Qur'an kok di juz ini, juz 7, terus ada nanti ini namanya juz 7 itu Al-A'raf atau namanya kok Bayyinah. Kan ada surat Al-Bayyinah, surat pembuktian dirimu itu. Semua sebetulnya itu coding. Jadi Morse lah. Al-Qur'an itu Morse, coding, magic. Ya semuanya lah meliputi. Meliputi lah. Saya bingung. Nanti kalau kamu tak singgung itu, saya ditarik ke sana, salah menjelaskan yang ini. Jangan. Ini nanti biar ini aja dulu lah ya. Jangan meloncat ke sana. Nanti saya nerangkan ini nanti. Dan saya nyun sewu. Saya yang ngerti itu. Tapi enggak usah ke sana dulu. Saya ngerti itu nanti tadi saya. Kamu akan menemukan itu juga gitu loh. Cuma kalau aku nanti menitik beratkan ini kan gelambiar nanti.
metodologi yang telah saya itu kan tidak akan sampai gitu loh. Lanjut, Kang, Pesannya tidak akan sampai. Tapi saya hari ini malah dapat 0 gitu aja, wis. Ya. Jadi kalau sudah ketemu keilmuan yang sempurna, itu sebetulnya aplikatif kamu terhadap apa yang kamu lakukan dengan konsekuensi logis. Nanti tidak usah ngomong surga neraka akhirnya. Dan tidak usah ngomong benar dan salah. Karena kamu sudah ngerti proses itu semua. Makanya kewahyuan, kenabian, kerasulan dari Allah itu tidak main-main. Sudahlah. Kamen ditutu wong sak kampung, Kang. Hah? Kamen ditutu wong sak kampung ngomongnya ini. Karena apa? Saya juga paham setiap apa yang disampaikan Kang Ted ini kan selalu ada hubungan kausalitas antara dunia nyatanya, kenyataan saat ini dengan Al-Quran itu sendiri. Dan di Al-Quran juga sudah dikatakan sedikit fasik. Tadi kan sudah jelas. Ya, fasiknya lebih banyak. Nah, jadi tolong pemirsa ya, di sini kita open your mind lah, pelan-pelan. Karena untuk mendapatkan sebuah petunjuk itu harus pakai akal pikir dulu. Dengan akal pikir, agar kita masuk berakal dan berpikir, diam. Diam sejenak. Perhatikan, dengarkan, kemudian renungkan. Baru diteliti. Kalau tidak begitu, pertama Lagung menolak. Kedua, membantah. Dan menolak membantah itu kalau kata Kang Teddy di video kemarin, itu Fir'aun. Ya. Nah, mencoba membuang Fir'aun. Dan Fir'aun ini kesenangannya buah huldi. Semakin. Dan senangannya mencari pasukan. Nah, itu dia. Itu yang paling berat. Karena untuk melegitimasi kekuasaan dia. Pembenaran itu bukan kebenaran. Ya, kebenaran dan salah. Mencari selain legitimasi gini. Karena ada dua. Ada yang sifatnya validasi, ada yang sifatnya legitimas. Legitimas ini mengarah ke kekuasaan itu biar tersentrum ke satu sosok. Ya. Itulah nanti legitimasi itu. Tapi validasi ini terhadap pasukannya. Ayo artinya gini, ayo ke sana loh, banyak ini, ayo ke sana itu. Ya Nyun Sewu ini sebenarnya kan sudah terjadi toh. Sangat. Tapi saya saya enggak mau nyebut lah. Kita ini aja, kita memfokuskan di sini. Makanya karena pemirsa channel ini saya yakin cerdas. Jadi biarkan saja, dia ngerti. Iya, karena orang semakin mencari validasi tentang pembenarannya itu, makin salah. Sebetulnya dia enggak pede dengan semakin salah kebenarannya kita itu. Kita ngomong fair aja, semakin salah. Sekarang nih, kalau kita mau fair loh ya, tapi ini harus fair, syaratnya harus fair, nggak boleh berat sebelah. Iya. Ada orang mengajarkan Al-Quran, kemudian naik ke mimbar, gratisan. Wes, itu aja. Dan itu sudah kita dengar dari dulu. Jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang sangat murah. Ini kan fakta. Iya. Memang dia bilang gini, enggak, saya enggak perlu dibayar. Tapi kan aku rene tuku bensin. Mobilku kredit. Enggak. Ngeluh tambah. Jadi ini validasi. Apalagi tadi? Legitimasi itu untuk menyenterkan sebuah satu sosok. Sehingga sosok itu nanti sangat menjadikan kultus. Fir'aun tadi. Bahasanya kultus lah. Nah itu memang Fir'aun gitu. Makanya enggak ada ceritanya Abraha, Fir'aun, ya semua Ramses ya. Itu tidak punya pasukan. Dia punya pasukan yang militan semua. Bahkan si Fir'aun enggak pengen apa-apa, pasukannya yang pengen bunuh orang yang tidak tervalidasi dengan itu. Dan gitu. Itu ada sampai sekarang, hidup terus. Selama bumi berputar kan? Ya iyalah Mas, karena makanya saya akan selalu ngomong. Legitimasi dengan validasi itu sebetulnya satu kubu. Ya artinya ini tidak bisa berpisah. Iya, karena kelengkapan. Tapi inilah sesungguhnya musuh kebenaran. Karena itu nanti kaitannya dengan pembenaran. Nah itulah saya mengetengahkan jenengan ini dengan podcast ini sesungguhnya pengen mencerdaskan
akal pikirmu gitu dengan saya ngomong metodologi ini tadi mosok ngomongnya anak TK sih ini. Biar kembali ke Quran. Nah, biar kembali ke Quran, back to the Al-Quran gitu loh maksud saya. Al-Quranul Karim. Dan itu bukan Al-Quranul sir lagi. Karim. Ya ngapa harus sih? Nah, karena kan selama ini itu sir terus gitu loh. Artinya sehebat apapun kamu memahami Al-Quran, Allah itu rahasia. Ya, ya kalau saya enggak benar. Nah. Nah, Allah rahasia berarti kan aku nggak oleh mengungkap Allah itu. Padahal di sini harus kita selesaikan. Itu kan bahasa fair namanya. Iya. Artinya kalau semua itu rahasia, Allah rahasia, risalah rahasia, Iya. wasilah rahasia, kerasulan rahasia, ngapain kita? Lah iya, berarti jenengan nyembah selama kita nyembah rahasia. Ya itu kan. Yang namanya rahasia itu kan gelap, Ya, ya, tertutup, di balik gelap dinding. itu, kegelapan yang kamu sembah. Gitu. Nah, tapi nanti melenceng lagi Kang. Tapi nggak apa-apa Kang, justru yang melenceng ini orang sadar. Kenapa kita harus menyembah batu hitam? Ya, saking hitamnya itu diparani kan, karena gelapnya itu. Masuk pun di dalam kan kalau kita lihat, memang kita belum pernah masuk ke dalam sana ya. Tapi kan sekarang ini ada video. Bagaimana di dalam batu hitam itu. Ya tetap aja, dia kan nggak bisa memandang keluar. Yang dari luar pun tidak bisa memandang ke dalam. Ya. Terus tadi sampai mana, Mas? Batu hitam tadi. Enggak, ini loh yang saya Al-Quran ketengahkan. penyempurna. Oh, Al-Quran penyempurna. Sekarang kalau Al-Quran penyempurna, kita buktikan masuk ke surat dan ayat. Tapi tutup dulu, Mas. Sudah lama itu tadi. Pembuktian.